Halo everyone, it's me. Di sini aku akan membahas mengenai satu fenomena yang dimana sering terjadi di kalangan anak muda, terutama generasi Z, termasuk juga mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas tingkat akhir, yang menyebabkan dirinya harus berjuang lebih kuat dan berpikir lebih keras. Ngomong-ngomong tentang berpikir, kita sebagai insan manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan keadaan berbeda dengan makhluk yang lain, dikarenakan kita memiliki akal. Akal ini kemampuan untuk berpikir kita, yang dimana untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kemampuan berpikir ini merupakan anugerah yang menakjubkan, karena kita bisa merefleksi, menganalisis, dan menginterogasi proses berpikir kita sendiri. Nah, kemampuan berpikir tersebut dapat dibilang sifat yang paling mencirikan umat manusia, yang merupakan akar dari banyaknya kesuksesan yang telah kita gapai. Nah, pikiran ini bukanlah musuh. Otak kita adalah perangkat yang luar biasa membantu untuk berpikir, menjalani hidup dengan baik. Nah, tetapi saat kita berpikir berlebihan, kemampuan berpikir kita ini akan tidak berjalan dengan maksimal. Nah, jika otak adalah sesuatu yang begitu hebat dan kemampuan berpikir sangatlah bermanfaat, mengapa sangat lumrah dan mudah bagi orang-orang yang terjebak di dalam pikiran negatif atau yang bisa kita sebut overthinking. Siapa yang nggak tahu, terutama generasi Z, overthinking ini tuh apa sih artinya? Nah, overthinking ini merupakan suatu pikiran yang negatif yang membawa hal tersebut ke dalam hidup kita jadi bermasalah. Ada satu kutipan yaitu overthinking dangerous for health, yang dimana artinya overthinking ini dapat berbahaya bagi kesehatan, karena orang-orang yang terlalu berpikir berlebihan ini diganggu oleh pikiran-pikiran yang menyusahkan dan ketidakmampuan mereka untuk keluar dari pikiran mereka sendiri yang membuat mereka terus-terusan menderita. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada dua penyebab yang menjadikan overthinking. Yang pertama yaitu ada dari lingkungan. Kenapa dari lingkungan? Dikarenakan kita manusia hidup bersosial dengan orang-orang, hidup berada di lingkungan masyarakat, pastinya kita akan bersosialisasi, bertukar pikiran, dan juga berpersepsi. Dengan hal tersebut, kita pastinya akan mempunyai pikiran yang bertingkat gitu, dan juga akan mempunyai pengalaman dari orang lain. Nah, yang kedua yaitu dari pikiran manusia sendiri. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan keadaan yang berbeda, dengan mempunyai akal untuk berpikir. Namun begitu pikiran kita terjebak dalam hal yang negatif, itulah setiap tindakan dan keputusan bisa jadi pertarungan dalam pikiran kita, karena cenderung hanya muncul satu bentuk pemikiran saja tanpa kemampuan untuk berubah. Jadi kita hanya memikirkan suatu hal negatif tanpa pemecahan masalahnya. Kita hanya memikirkan hal-hal negatif tersebut. Bisa dibilang kita terjebak dalam pikiran yang negatif. Tapi bisa gak sih kita keluar dari pikiran negatif tersebut? Tentunya sangat bisa dan harus kita lakukan. Karena ada satu kata pepatah yang Robert Eliot katakan, yaitu aturan nomor 1 adalah jangan memusingkan hal-hal kecil. Dan aturan yang nomor 2 adalah itu semua hanya kecil. Nah, kita bisa simpulkan dari kata-kata ini, yaitu dalam hidup kita pasti memiliki masalah, mempunyai begitu banyak masalah, baik masalah kecil maupun besar. Namun di setiap masalah kita tidak perlu memikirkan hal-hal kecil yang membuat masalah tersebut menjadi besar, dan anggap saja masalah tersebut itu hal kecil. Dengan hal tersebut kita akan sedikit demi sedikit keluar dari pikiran negatif, keluar dari zona nyaman tersebut, agar lebih berpikir lebih positif, berpikir lebih maju ke depan gitu kan, agar tidak pusing untuk memikirkan masalah-masalah hal yang kecil yang mengganggu kehidupan.
Jika hal tersebut belum bisa membantu kalian, ada beberapa cara untuk stop overthinking, do something. Yaitu, pertama ada just don't make a habit of overthinking everything. Ketahui dan sadari bahwa terlalu memikirkan segala hal yang tidak ada gunanya itu tidak baik. Nah, kita perlu tahu dan sadar bahwa emang di hidup ini banyak masalah, banyak cobaan yang susah kita selesaikan, susah kita kendali. Lebih baik kita memikirkan masa depan yang lebih baik, memikirkan caranya kita berpikir lebih positif, melakukan hal-hal yang positif. Selanjutnya yaitu ada simplicity tasks and things, yaitu memilih memecah hal-hal menjadi bagian-bagian kecil dan memilahnya satu persatu. Karena mungkin emang kita mikir banyak masalah, banyak cobaan, susah untuk diselesaikan, susah untuk dipecahkan. Nah, kita bisa bagi menjadi bagian-bagian kecil masalah tersebut yang dapat diselesaikan yang mudah terlebih dahulu, dan kita memilahnya satu persatu, menyelesaikannya satu persatu. Tidak usah diambil ribet dan tidak usah diambil pusing gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada new perspective. Kita rangkai sebuah ide yang baru, karena kita ini hidup maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Jadi kita tidak akan terjebak dalam masalah tersebut, tidak akan terjebak dalam overthinking tersebut. Selanjutnya yaitu ada self discipline and techniques, yaitu mulai berlatih teknik disiplin diri yang berbeda setiap hari. Jadi kita membangun sebuah challenge untuk diri kita sendiri, bahwa setiap hari ini tuh kita harus melakukan hal-hal yang berbeda, karena untuk meningkatkan kualitas diri kita dan terutama untuk keluar dari zona nyaman, yaitu overthinking. Selanjutnya yaitu be positive and optimistic, yaitu bersikap lebih positif dan optimis. Jangan mempersulit hidup, berpikir lebih baik ke depannya. Selanjutnya yaitu ada be happy and grateful. Lakukan apa yang disukai dan mensyukuri apa yang telah dimiliki. Ini penting banget sih bagi kita. Bersyukur, hidup lebih bersyukur ini lebih penting, lebih baik, karena kita setiap hari kadang merasa kita ada kurangnya, kurang cantik, kurang pintar. Padahal di sisi lain kita banyak lebihnya, banyak hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan baik gitu loh. Kita tidak sadar akan hal itu, kita tidak sadar untuk bersyukur di kehidupan ini. Padahal hal tersebut itu penting bagi kita demi kejaminan hidup kita. Karena dengan bersyukur kita akan lebih menghargai kehidupan gitu kan ya. Selanjutnya yaitu ada terakhir ini, live in the present. Jangan terlalu khawatir akan masa depan. Lakukan dan jalani apa yang kita miliki sekarang. Mungkin dari beberapa penjelasan tadi saya menjelaskan masa depan, lebih masa depan. Namun hal tersebut kita jangan terlalu khawatir untuk masa depan. Kita lebih positif aja menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani kehidupan apa yang kita miliki. Boleh kita memikirkan masa depan, namun jangan berlebihan. Nanti bisa menyebabkan overthinking lagi. Karena berpikiran berlebihan itu jelek ya. Jadi kita boleh berpikir untuk masa depan lebih baik secukupnya saja. Karena kita hanya bisa berencana dan lakukan apa yang kita miliki sekarang. Lakukan dan jalani dan syukuri. Untuk generasi Z, tak perlu khawatir akan masa depan, akan masalah-masalah yang muncul setiap harinya di kehidupan kalian. Karena hal tersebut anggap saja hal kecil, masalah kecil. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. And thanks for watching. Bye.